Baik, kali ini akan saya berikan contoh satu pembuatan trik 3 dimensi dengan menggunakan fasilitas thread. Untuk fasilitas thread ini itu adalah fasilitas digunakan untuk pembuatan ulir luar, dan di sini saya akan berikan contoh bagaimana membuat semacam baut begitu dengan dimensi yang kita dekati dengan mungkin standar ISO M8. Kita bisa buat partnya atau buat 3 dimensinya. Oke, kita mulai aja. Langkah pertama kita bisa membuat kepala baut terlebih dahulu. Umpamanya di sini saya menggunakan kepala baut dengan kepala segi 6 begitu. Saya membuat dari tampak atas ya, jadi menggunakan XZ plane. Kita klik aja new sketch. Nah, di sini saya menggunakan polygon dengan jumlah sisi 6. Dan saya pilih aja di lokasinya dari tengah-tengah, dari senternya semacam ini. Kemudian saya beri ukuran, mungkin kita beri aja 20 ya, 20 mili itu. Nah, untuk mempermudah kita langsung ekstrud aja ya, kita buat 10 aja distance-nya. Oke, nah kemudian bentuknya kira-kira semacam ini ya. Semacam ini. Ini adalah kepala bautnya kira-kira. Di sini saya membuat lagi benda untuk porosnya, untuk ulirnya. Di sini saya membuat sketch baru di bawahnya. Nah, sketch barunya. Kemudian saya buat lingkaran aja dengan diameter 8 karena kita ingin membuat ulir dengan mungkin diameter dengan diameter mungkin 21 ya, 21 semacam ini. Oke, kemudian kita bisa klik extrude seperti biasanya. Untuk panjangnya kita bisa buat 20 mungkin, kurang panjang. Ini adalah mungkin kita buat 50 cm semacam ini. Nah, kemudian kita bisa buat untuk chamfernya terlebih dahulu. Kita menggunakan fasilitas chamfer yang ada di sini, chamfer. Untuk ujungnya kita bisa berikan chamfer 2 mili saja. Oke. Nah, kira-kira adalah bautnya semacam ini. Untuk pembuatan ulir luar kita bisa menggunakan fasilitas thread. Jadi kita bisa buat thread di sini. Kita thread. Di sini untuk thread kita diminta untuk memilih permukaannya. Permukaan mana yang mau dibuat ulir. Jadi di sini kita buat ulir yang di permukaan sini. Dan nah, untuk panjangnya di sini untuk full length, jadi full length itu adalah keseluruhan. Kita bisa ulir buat keseluruhan semacam ini, atau tidak menggunakan full length. Jadi full length-nya kita mungkin kita buat aja di sini 20 dengan kalau mau, atau di sini bisa buat 30 begitu kalau mau ya, tergantung dari kebutuhannya. Ini adalah kita bisa atur-atur. Kalau offset ini kita bisa offset dari atas ya, dari atas kita offset 10. Jadi kadang kita membuat ulir tidak keseluruhan tapi hanya sebagian. Kita mungkin buat 40. Nah, semacam ini kira-kira. Nah, untuk spesifikasinya biasanya kita bisa buat M semacam ini ya. Jadi karena tadi diameternya 21, di sini tersedia atau tidak? Oh, tidak ada ya, hati standarnya ada 22 ya, standarnya 22. Maka ya kita buat di sini gitu standar 22. Jadi di sini ada mohon maaf, untuk standarnya kita menggunakan ISO. Coba ISO mungkin 21 ada. Oh, tidak ada ya, hati langsung 22.
Jadi kita buat nanti ukurannya adalah 22 ya, di standarnya 22. Jadi nanti kita bisa ubah dimensinya dari diameter ini mengikuti standar yang ada. Jadi ini adalah 22 M22 dengan jarak pitch adalah 3 mili. Ini ada 2,5 mili, ada 1,5 mili, tergantung nanti part yang digunakan tipenya seperti apa. M-nya 22 tapi kadang jarak pitch-nya itu berbeda, maka kita harus lihat kembali ke part yang akan kita gunakan. Bahkan kelasnya pun juga sedikit berbeda kan. Oke, ini untuk ulirnya bisa menggunakan left hand, ada yang menggunakan right hand. Jadi kita bisa menggunakan right hand ya, putaran ke kanan gitu kan. Oke, jika sudah yakin benar, kita bisa klik OK saja. Nah, kira-kira lah untuk pembuatan ulir semacam ini kan. Ya, untuk detailnya dari pembuatan ini ya, pembuatan kepala baut itu kadang tidak perlu detail banget. Yang perlu didetailkan adalah dari dimensi ini ya, dimensi dari ulir itu sendiri, dan ini yang perlu kita detailkan. Kadang pun juga untuk membuat suatu part bolt itu atau baut, kita tidak mendesain dari awal, tidak mendesain dari nol. Kadang kita juga mengambil dari toolbox yang disediakan oleh inventor. Dan cuma di sini saya ajarkan bagaimana cara membuat versi manualnya. Dan untuk yang lain seperti fillet, chamfer dan lain-lain bisa dimodifikasi sendiri. Dan misalnya di sini di sini kita buat chamfer di ujungnya, cara melingkar ya. Cuma panjangnya tidak boleh kita buat saat ya, kadang kita butuh chamfer untuk mempermudah memasukkan kunci ya, kuncinya ya. Kadang kalau kita mau variasi sedikit juga bisa menambahkan sedikit lubang. Ya, kita bisa extrude dan kita cut cuma nah semacam ini. Kalau pengen mempercantik desainnya, bisa sedikit dimodifikasi dengan bantuan chamfer dan extrude cut kalau mau. Cuma yang terpenting adalah dimensi dari ulir ini biasanya yang dipentingkan. Oke, baik, sekian tutorial bagaimana cara membuat ulir dengan menggunakan fasilitas thread. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga teman-teman mahasiswa bisa mempraktekannya.